Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Hebat Matsa Surba, kembali lagi di kanal YouTube MTS Surya Buana Malang. Kali ini bersama Bu Vika Agnia Rahma pada mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 7 semester genap. Sebelum mengawali pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa bersama-sama supaya apa yang kita pelajari bisa membawa berkah dan manfaat untuk kita semua. Bismillahirrohmanirrohim. Raditu billahi robba wabil islami dina wabi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadika sholihin. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenai menelaah struktur dan kaidah kebahasaan puisi rakyat. Kompetensi dasar materi kita hari ini yakni menelaah struktur dan kebahasaan puisi rakyat, pantun, syair, dan bentuk puisi rakyat setempat yang dibaca dan didengar. Dari kompetensi dasar tadi, tujuan pembelajaran kita yakni memvariasikan beragam pola pengembangan puisi rakyat dan mengomentari puisi rakyat dari segi struktur dan bahasa. Ayat Al-Quran yang mengimplementasikan materi kita pada hari ini yakni Surat Al-Kautsar ayat 2 yang berbunyi Fasholli lirabbika wanhar, artinya maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Nah, ayat ini sesuai dengan materi kita anak-anak. Jadi di dalam puisi rakyat ada kaidah kebahasaan yaitu kalimat perintah. Nah, sehingga sesuai dengan ayat pada surat Al-Kautsar ini yang menyuruh atau memerintahkan kita untuk mendirikan sholat dan berkurban. Nah, Sobat Hebat, hari ini kita akan belajar tentang menganalisis struktur dan kaidah kebahasaan puisi rakyat, yakni pantun, syair, dan gurindam. Nah, Sobat Hebat, pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar apa saja struktur dan kaidah kebahasaan pada puisi rakyat. Di antaranya ada letak isinya, kemudian ada pola rimanya, kemudian juga ada jenis kalimat imperatif yang digunakan, kemudian juga pola yang digunakan pada puisi rakyat. Nah, hari ini kita akan belajar untuk menganalisis struktur dan kaidah kebahasaan pada pantun. Nah, kalau sebelumnya kita belajar dalam bentuk poin-poin analisisnya, tetapi hari ini kita akan belajar dalam bentuk paragraf seperti ini anak-anak. Nah, bunyi pantunnya, buanglah sampah pada tempatnya, jangan membuang di tengah jalan. Kalau kita tidak mau bertanya, tidak bisa mencapai semua harapan. Nah, di sini struktur pantun di atas terdapat 2 larik sampiran dan 2 larik isi. Nah, jadi 2 larik pertama ini merupakan sampiran, sedangkan 2 larik terakhir ini merupakan isinya. Sajak akhirnya itu ABAB, jadi bunyi akhirnya merupakan pola rima silang atau ABAB. Mana yang menunjukkan kata yang menunjukkan bunyi akhirnya, yaitu bunyi akhir pada tiap baris, yaitu tempatnya, jalan, bertanya, dan harapan. Nah, pada pantun larik pertama itu terdapat jenis kalimat perintah ditandai dengan kata buanglah. Kemudian pada larik kedua atau baris kedua itu ada jenis kalimat larangan, yaitu ditandai dengan kata jangan. Nah, dilihat dari pola hubungannya, pola yang digunakan. Nah, di sini pada pantun larik ketiga menunjukkan pola hubungan syarat ditandai dengan adanya kata penghubung kalau. Nah, sedangkan pada larik keempat itu merupakan hasil atau jawaban dari larik ketiga. Nah, larik ketiga dan keempat ini merupakan satu kalimat majemuk anak-anak. Nah, kemarin sudah dijelaskan kalau kalimat majemuk bertingkat itu ada anak kalimat dan induk kalimatnya. Nah, di sini yang mana anak kalimat dan induk kalimatnya? Nah, anak kalimatnya ada pada larik ketiga ini. Kalau kita tidak mau bertanya, jadi ditandai dengan adanya kata penghubung kalau. Kemudian pada larik keempat itu merupakan induk kalimat, yakni tidak bisa mencapai semua harapan.
Selanjutnya kita akan menganalisis struktur dan kaidah kebahasaan gurindam. Nah, gurindamnya berbunyi, janganlah menyia-nyiakan masa muda agar kau tidak hidup dalam penyesalan. Nah, di sini anak-anak dilihat dari letak isinya, struktur penyajian gurindam ini dua larinya merupakan isi yang saling berhubungan. Jadi antara lari pertama dan lari kedua ini saling berhubungan. Kemudian lari pertama, gurindam tersebut menggunakan kalimat larangan. Nah, ini kalimat larangannya ditandai dengan kata janganlah. Kemudian lari pertama merupakan tujuan dari keadaan pada lari kedua. Nah, di sini ditinjau dari jenis kalimatnya, gurindam ini kan menggunakan kalimat pola hubungan tujuan, agar. Nah, pada lari 2 adalah tujuan. Mana yang menunjukkan tujuan itu ditandai dengan kata agar ini. Nah, anak-anak, selanjutnya kita akan belajar untuk menganalisis struktur dan kaidah kebahasaan syair. Syairnya berbunyi, perteguh jua alat perahumu, hasilkan bekal air dan kayu. Dayung pengayuh taruh di situ supaya laju perahumu itu. Nah, anak-anak, di sini dilihat struktur penyajian syairnya, satu baitnya terdiri atas 4 lari atau baris. Kemudian pola rimanya atau bunyi akhirnya itu sama. Pola rimanya a a a a. Nah, mana kata yang menunjukkan pola rimanya sama, yaitu kata pada bunyi akhir tiap barisnya, yaitu perahumu, kayu, situ, dan itu. Kemudian keempat lari syair merupakan isi. Jadi semua larinya ini isi, bukan tidak ada yang sampiran. Seperti itu. Kemudian ditinjau dari jenis kalimat yang digunakan. Pada syair ini lari pertamanya menggunakan kalimat perintah. Nah, ditandai dengan kata perteguh. Seperti itu. Kemudian lari keempat pada kutipan syair tersebut merupakan tujuan yang akan ditemui jika melakukan apa yang diperintahkan pada lari pertama, kedua, dan ketiga. Ditandai dengan kata supaya. Ini kata penghubung tujuan. Seperti itu. Kemudian pilihan kata yang digunakan pada syair tersebut bersifat simbolik dan ungkapan lama. Nah, di syair ini ada beberapa simbol-simbol yang menyiratkan makna, yaitu contohnya air, kayu, perahu, itu merupakan suatu simbol. Kemudian pilihan katanya sangat indah dengan makna yang dalam. Jadi kata-kata yang digunakan pada syair ini memiliki makna yang indah. Nah, anak-anak, pada pertemuan kemarin kita sudah belajar untuk berlatih menelaah struktur dan kebahasaan puisi rakyat, tetapi dalam bentuk poin-poin ya anak-anak. Nah, pada pertemuan hari ini kita belajar menelaah puisi rakyat berikut dalam bentuk paragraf. Nah, seperti analisis yang telah dijelaskan barusan. Nah, ini ada dua soalnya. Yang pertama ini gurindam. Nah, yang kedua ini pantun. Kalian analisis, kemudian kalian tulis di buku tulis. Seperti itu. Tugasnya difoto nanti dikirim ke Google Classroom paling lambat besok dikumpulkannya. Nah, alhamdulillahirabbil alamin, anak-anak, hari ini kita sudah belajar mengenai menganalisis struktur dan kaidah kebahasaan puisi rakyat, yakni pantun, syair, dan gurindam. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa membawa manfaat dan berkah untuk kita semua. Mari kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.